Perkenalkan, nama aku Nadisa Pratiwi dari Quality Assurance. Di video kali ini kita akan membahas terkait PDCA, yaitu Plan, Do, Check, and Action dalam konteks problem solving atau pemecahan masalah. Gak perlu lama-lama, yuk kita bahas videonya. Mari kita bahas terkait siklus PDCA atau Plan, Do, Check, and Action satu persatu. Yang pertama yaitu Plan. Plan merupakan tahapan perencanaan dengan cara mengidentifikasi masalah yang sudah ada. Pastikan kita mengetahui detail dari suatu masalah dengan menggunakan metode 5W1H. What, why, who, where, when, and how. Seorang leader diharapkan dapat mendiskusikan masalah dengan kru atau timnya, agar masalah yang dihadapi dapat ditangani dan tidak terulang kembali. Maka dari itu, penting sekali untuk melakukan briefing agar setiap orang paham dengan perannya masing-masing. Pastikan tim mengetahui yang pertama yaitu masalah utama yang perlu diselesaikan, yang kedua tools atau alat yang dibutuhkan untuk menyelesaikannya, yang ketiga tools atau alat yang tersedia pada saat ini, yang keempat solusi terbaik untuk perbaikan masalah dengan sumber daya tersebut, dan yang terakhir yang kelima yaitu patokan yang digunakan untuk mengukur keberhasilan perbaikan. Yang kedua yaitu do. Pada tahap ini, kamu harus mulai menjalankan hal-hal yang sudah direncanakan pada tahapan pertama yaitu plan, yaitu dengan cara praktek langsung di area. Contohnya, seorang kru harus bisa menjalankan tugasnya sesuai dengan arahan pada saat briefing. Agar tahap do menjadi lebih sukses, perlu adanya standarisasi yaitu dengan berlandaskan SOP dan brand standar. Nah, tujuannya agar semua orang yang terlibat dalam prosesnya benar-benar tahu tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Namun, terkadang timbul kendala lain saat memecahkan masalah. Maka dari itu, perlu adanya tahapan berikutnya yaitu tahapan check. Yang ketiga adalah tahapan check. Check merupakan tahapan yang paling penting yaitu dengan memeriksa, memperbaiki, serta menghindari kesalahan yang berulang. Nah, seperti namanya, proses check ini dilakukan untuk mengaudit atau memeriksa eksekusi rencana dan melihat apakah sudah sesuai rencana awal atau belum. Maka dari itu, penting bagi seorang leader untuk dapat memantau dan memonitoring timnya di lapangan. Nah, permasalahan yang terjadi pada fase do akan dievaluasi pada tahap ini. Proses do dan check bisa dilakukan secara berulang-ulang hingga mendapatkan hasil yang sesempurna mungkin. Yang terakhir adalah tahap act. Tahap act merupakan tahap di mana kita memfollow up dan menindaklanjuti hasil dari fase check sebelumnya, memperbaiki apa yang salah dan menambahkan apa yang kurang. Kenapa sih ada fase check dan act dalam memecahkan masalah? Kan sudah direncanakan dan dilakukan. Nah, karena fungsi dasar dari seorang leader itu yaitu fungsi kontrol. Jangan lupa untuk selalu mengontrol dan mengawasi kualitas pekerjaan tim kalian ya. Ketika prosesnya dilakukan secara berulang, maka diharapkan konsistensi semakin baik dan kualitasnya semakin meningkat. Itu dia tadi sekilas pembahasan mengenai PDCA. Setelah kamu menerapkan PDCA di lapangan, pastikan kamu berkomitmen untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas dan produktivitas di area kerja kamu. Sekian video training dari aku, semoga apa yang aku sampaikan dapat berguna untuk teman-teman di operasional. Jangan lupa untuk tetap latihan di dalam roleplay dan sampai jumpa di video training selanjutnya. Happy learning!